Yo cuy, gue baru aja nonton broadcast developer terbaru dari One Piece Fighting Path. Dan ini bukan broadcast biasa cuy, karena di sini bukan cuma ngomongin Kuzan versi 3 doang. Kita dapat kode redeem baru, ada hadiah gratis, ada event es dan api, ada mode baru, ada kemungkinan karakter Blackboard Pirates berikutnya. Nah yang paling bikin gua hah? Seriusan? Developer OPFV ternyata punya ambisi buat bikin game ini terus berkembang sampai 5, 6, 7, bahkan 8 tahun ke depan. Bahkan bagus secara terang-terangan ngomongin kalau mereka pengen bikin IP One Piece ini sebesar Naruto Mobile Fighter. Nah kalau beneran terjadi, OPFV kedepannya bakal jadi kayak apa coba? Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Pak Puel Channel. Di video ini gua akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFV dikulik sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas rangkuman lengkap broadcast developer One Piece Fighting Path terbaru dalam rangka liburan musim panas 2026. Karena buat kalian yang mungkin kemarin kelewatan broadcastnya, tenang, gue udah rangkum semuanya di video ini. Mulai dari kode redeem Kuzan versi 3, gift from Kuzan, event es dan api, mode baru King of Fighters, kemungkinan karakter Blackboard Pirates berikutnya, sampai pesan langsung dari Bago selaku developer. Jadi kita bahas satu-satu, dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten seputar One Piece Fighting Path. Oke, kita langsung gas aja cuy. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang berat-berat, kita mulai dari yang paling disukai player OPFV, yaitu kode redeem. Nah, dari broadcast developer kali ini ada kode redeem terbaru yang hadiahnya lumayan banget. Ada sekitar 1000 GTF dan 5 gold ticket. Jadi kalau kalian masih punya akun yang belum kalian klaim, buruan klaim. Karena kalian tahu sendiri kan, GTF itu kalau udah menyangkut banner karakter tiba-tiba menghilangnya cepet banget. Kemarin punya banyak, besoknya tinggal lah kok kosong sih. Nah, kode redeemnya gue taruh di deskripsi video, jadi kalian tinggal cek aja di bawah. Dan BTW ada kode kedua lagi yang perlu kalian perhatikan. Kode sebelumnya juga masih memberikan sekitar 200 GTF. Jadi kalau kalian belum klaim, langsung aja cek juga. Nah, seperti biasa, kalau kode redeem sudah tidak bisa digunakan karena expired, jangan salahin gue ya. Developer juga punya kuasa ya, gue cuma pembawa pesan aja. Nah, sekarang kita masuk ke event yang menurut gue wajib kalian perhatikan, yaitu gift from Kuzan. Mulai 9 Agustus hari ini kalian bisa klaim berbagai macam reward gratis dari event ini. Dan hadiahnya bukan cuma 1 atau 2. Ada beberapa reward menarik yang berhubungan langsung dengan Kuzan versi 3. Mulai dari free Kuzan NW, free skin, free NPC Kuzan versi 3, button baru, sampai end screen PvP eksklusif Kuzan versi 3. Yep, jadi buat kalian yang suka flexing di arena, nanti habis menang PvP bisa pamerin end screen Kuzan versi 3. Nah, menang sih belum tentu ya, tapi end screen harus punya dulu. Dan sebagian besar dari kalian yang memang sudah rutin check-in setiap hari atau login setiap hari, seharusnya sudah mendapatkan reward tersebut. Tapi kalau kalian ada yang ketinggalan login harian, masih ada opsi buat melakukan check-in susulan menggunakan GTF, atau kalian bisa memanfaatkan sistem invite untuk pengguna baru maupun pemain comeback. Tapi gua ada sedikit saran nih, kalau kalian punya akun tumbal yang sebelumnya memang digunakan buat event invite, manfaatin itu aja akunnya. Daripada kalian malah nyebarin kode invite kemana-mana dan ujung-ujungnya teman kalian jawab, "Cuy, gue udah uninstall OPFV nih." Ya, hahaha. Nah, sekarang kita masuk ke inti broadcast developer kali ini. Special broadcast ini sebenarnya punya beberapa tujuan. Yang pertama, developer melakukan semacam review terhadap karakter-karakter yang sudah dirilis sepanjang tahun 2026. Jadi mereka semacam melihat kembali apa aja yang sudah mereka hadirkan sejauh ini. Karakter-karakter baru, konten baru, event, sampai berbagai hal yang sudah dilakukan selama tahun ini. Dan kalau kita lihat perkembangannya, memang tahun ini OPFV cukup banyak menghadirkan konten dan karakter baru. Tapi ternyata mereka belum selesai. Malah dari perkataan developer, kayaknya kita harus siap-siap melihat lebih banyak karakter lagi ke depannya. Dan ini nyambung banget dengan pembahasan Bago di bagian akhir nanti. Nah, sekarang yang paling pasti, yang paling ditunggu-tunggu, Kuzan versi 3. Kita udah melihat demonstrasi skill dan mekanisme Kuzan versi Blackboard Pirates ini. Dan buat kalian yang belum nonton, gue juga udah upload pembahasan khusus Kuzan versi 3 secara terpisah di channel ini. Jadi kalau kalian nanti udah selesai nonton video ini, boleh banget lanjut ke
video tersebut. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Developer sekali lagi menegaskan bahwa Kuzan versi 3 yang kita lihat sekarang belum merupakan versi final. Jadi skill, mekanisme, damage, efek, bahkan beberapa bagian gameplay masih bisa mengalami perubahan. Nah, ini penting banget nih karena biasanya kalau kita lihat demo karakter, kita langsung mulai, wah ini broken sih, wah ini pasti meta, wah ini bakal perfect banget nih. Padahal developernya masih bilang belum final. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi kalau versi demonya aja udah kelihatan gila, gue jadi penasaran banget sama versi finalnya nanti. Apakah bakal di buff, di nerf, atau malah di buff lagi? Jangan sampai Kuzan masuk server terus semua karakter lama langsung pensiun ya. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan informasi mengenai reward dari Kuzan NW dan item gratis dari event S dan API. Jadi buat kalian yang masih aktif bermain, pastikan kalian cek event yang tersedia di dalam game. Karena beberapa reward ini bisa kalian dapetin tanpa harus keluar duit banyak. Dan menurut gua kalau ada reward gratis, ambil aja. Jangan sampai nanti eventnya selesai terus kalian baru sadar, waduh kemarin ada hadiah gratis. Jangan, itu penyakit player gacha. Hadiah gratis dilewatin, banner karakter langsung top up. Prioritasnya terbalik cuy. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu informasi yang cukup menarik. Developer juga memperkenalkan sebuah mode permainan baru yang disebut King of Fighters. Nah, untuk detail mekanismenya kita masih perlu menunggu informasi lebih lanjut. Tapi kalau melihat konsep yang ditampilkan, kemungkinan mode ini bakal menghadirkan pertarungan dengan AI musuh yang cukup kuat. Dan kalau kita membandingkan dengan mode arena sebelumnya, ada kemungkinan tingkat kesulitan AI-nya bisa terasa seperti menghadapi karakter semacam Shiki atau Katakuri yang sudah dikenal di mode arena sebelumnya. Tapi sekali lagi ini bagian yang masih perlu kita tunggu detail resminya. Jadi jangan sampai gua bilang AI-nya pasti Shiki, terus pas rilis AI-nya malah Mr. Tree. Jadi untuk sekarang kita anggap aja sebagai gambaran awal aja. Tapi kalau mode ini benar-benar punya AI yang agresif, menurut gua bakal lumayan menarik. Karena OPFV memang butuh variasi mode permainan. Jangan isinya cuma login, daily, gacha, PvP, kalah, keluar game, login lagi. Nah, ini bagian yang mulai bikin gua curiga. Developer juga memberikan bocoran mengenai karakter baru yang kemungkinan akan hadir dalam waktu dekat. Dan kalau tidak ada perubahan, karakter tersebut kemungkinan masih berasal dari Blackboard Pirates. Nah, kalian bisa lihat siluet yang ditampilkan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Menurut kalian siapa ini? Gue sendiri gak mau terlalu cepat memastikan karena namanya juga siluet. Bisa jadi tebakan kita benar, bisa juga developer malah bikin kita semua kena prank. Tapi kalau benar karakter baru ini berasal dari Blackboard Pirates, berarti developer memang sedang cukup serius menggarap kelompok ini. Apalagi sekarang kita sudah mendapatkan Kuzan versi Blackboard Pirates. Jadi pertanyaannya, siapa yang bakal menyusul? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Gue pengen lihat siapa yang paling akurat. Dan ada salah satu informasi yang cukup menarik lagi. Bago juga menyebutkan bahwa belum dipastikan kapan Shanks New World akan muncul. Nah, kalau kalian dengar kalimat ini, apa yang langsung muncul di kepala gua? Lah, berarti Shanks versi baru masih ada lagi. Buset. Karena kalau Shanks NW masih belum dipastikan, berarti kita memang masih punya kemungkinan melihat versi Shanks lainnya ke depannya. Tapi jangan langsung anggap ini sebagai konfirmasi bahwa Shanks versi 2, versi 3 atau apapun itu pasti segera hadir. Untuk sekarang yang bisa kita pegang adalah Shanks NW ini belum memiliki waktu rilis yang dipastikan. Tapi kalau nantinya benar-benar muncul, gue yakin komunitas bakal rame lagi. Karena kalau ngomongin One Piece, nama Shanks itu susah buat nggak bikin player heboh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue cukup berbeda dari broadcast biasanya. Karena Bago memberikan semacam pesan dari hati kepada player semuanya. Dan jujur bagian ini bikin gue waduh, ya gimana ya. Karena dia menjelaskan kalau tim OPFV sudah beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Selama perjalanan tersebut, mereka terus berusaha menghadirkan pesona One Piece dengan cara yang lebih autentik, lebih menarik dan lebih berkesan. Dan yang menarik, mereka berharap bisa terus bersama para player sampai 5 tahun lagi, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 8 tahun ke depan. Coba bayangin kalau kalian sekarang masih main OPFV, terus game ini bener-bener bertahan sampai 8 tahun lagi. Akun kalian nanti isinya bukan koleksi karakter lagi, itu museum. Selamat datang di akun OPFV saya. Berikut sejarah peradaban umat manusia. Tapi serius, pernyataan ini menunjukkan kalau developer memang punya rencana jangka panjang untuk game ini. Dan kemudian ada salah satu bagian yang menurut gua paling menarik.
Bago bilang bahwa mereka ingin membuat IP One Piece ini menjadi sebesar Naruto Mobile Fighter. Nah, buat yang sudah mengikuti game-game mobile anime, pasti kalian tahu lah ya, Naruto Mobile Fighter memang punya komunitas yang besar dan umur game yang panjang. Dan Bago bilang kurang lebih dia benar-benar ingin OPFP bisa mencapai level seperti itu. Gokil. Berarti ambisi mereka bukan sekedar bikin karakter baru lalu selesai, tapi mereka pengen mengembangkan IP ini dalam jangka panjang. Mulai dari karakter, mode permainan, event, turnamen, dan berbagai konten lainnya. Dan dia juga mengatakan bahwa kedepannya mereka akan menghadirkan lebih banyak karakter yang lebih baik serta cara bermain yang lebih seru. Bahkan dia menyebutkan bahwa tahun ini saja sudah menghadirkan 3 karakter untuk momentum liburan musim panas. Bago mengatakan bahwa mulai akhir tahun ini sampai tahun depan mereka akan terus menambahkan lebih banyak karakter, terutama karena mereka melihat banyak player yang memang menantikan karakter yang benar-benar baru. Jadi kalau kalian sekarang merasa wah OPV mulai kehabisan karakter nih, kayaknya belum. Malah kita harus siap-siap karena kalau developer benar-benar menjalankan rencana tersebut, akhir tahun sampai tahun depan bisa jadi periode yang cukup ramai. Dan pertanyaannya siapa aja yang bakal masuk? Itulah bagian yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Bago juga berharap festival kompetisi es dan api, turnamen S17, konten online lainnya termasuk Kouzan versi 3 bisa memuaskan para player. Dan dia juga menegaskan bahwa mereka ingin tetap menjaga niat awal mereka, yaitu terus membuat game ini menjadi lebih baik. Jujur kalau dilihat dari pernyataannya, developer memang kelihatan ingin OPFV bertahan dalam waktu yang panjang. Apakah nanti bisa benar-benar sampai 8 tahun? Kita tentu belum tahu. Karena game online tetap tergantung banyak faktor. Tapi at least mereka sudah menyampaikan visi mereka. Dan sebagai player, gue pribadi cukup penasaran melihat sejauh mana OPFV bisa berkembang. Oke cuy, jadi kalau kita rangkum semua broadcast developer OPFV kali ini, ada beberapa poin besar yang perlu kalian ingat. Pertama, ada redeem baru dengan reward GTF dan gold ticket. Kode gua taruh di deskripsi video. Jangan lupa cek juga kode sebelumnya yang memberikan GTF tambahan. Kedua, tanggal 9 Agustus kalian bisa mendapatkan berbagai reward dari gift from Kouzan, termasuk reward gratis yang berkaitan dengan Kouzan versi 3. Ketiga, Kouzan versi 3 versi Blackbird Pirates masih belum final, jadi skill dan mekanismenya masih bisa berubah. Keempat, ada mode baru King of Fighters yang bakal menambah variasi gameplay. Kelima, ada kemungkinan karakter baru dari Blackbird Pirates akan hadir dalam waktu dekat. Keenam, Shanks NW masih belum mendapatkan kepastian waktu rilis. Ketujuh, developer punya ambisi untuk membawa OPFV terus berkembang sampai bertahun-tahun ke depan. Bahkan Bago menyebut harapan untuk membuat IP One Piece ini bisa sebesar Naruto Mobile Fighter. Dan yang terakhir, mulai akhir tahun sampai tahun depan, kita kemungkinan bakal melihat lebih banyak karakter baru. Dari semua informasi di broadcast ini, mana yang paling bikin kalian hype? Apakah Kouzan versi 3, mode King of Fighters, karakter Blackbird Pirates berikutnya, atau malah Shanks NW? Dan satu lagi, menurut kalian siapa karakter yang ada di siluet tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue bakal baca komentar kalian satu-satu. Dan kalau komentar kalian menarik, bisa aja gue bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa like juga videonya kalau pembahasan ini membantu kalian. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Karena kalau ada info karakter baru, update, kode redeem, atau berita OPFV lainnya, kalian harus jadi yang pertama tahu. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Ya, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.